Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Ternyata Nokia masih berusaha bertahan, masih berjuang. Dan kali ini Bang Tekno mau unboxing ini nih, Nokia G20. Ini harga resminya tuh 2.499.000. Ya, kamu bisa cek ya di deskripsi video, di situ ada linknya buat cek harga terupdate dari Nokia G20 ini. Yang pasti Bang Tekno belinya harga resmi 2.499.000. Padahal ada juga toko lain yang jual dengan harga 2.350.000, lebih murah 50.000. Sayang banget. Kemarin pas beli toko lain belum ada yang jual, pas ini barang udah datang toko lain baru pada jual. Oke, ini kita buka dulu ya. Plastiknya nih garansi hitam ya, garansi resmi. Nah, di belakang sini kita bisa tahu kalau dia tuh dapat bundling dari Telkomsel. Cuman isi ulang 50.000 dapat 10 GB tiap bulannya. Lumayan banget ini. Pakainya Telkomsel soalnya. Nah, terus spesifikasi unggulannya adalah dia punya 48 megapiksel kamera belakang, 5 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera makro, dan 2 megapiksel untuk potret. Terus dia juga punya 8 megapiksel kamera depan, dia udah night mode juga, udah oke ya. Terus baterainya nih udah gede, 5050 mAh, dan diklaim dia bisa 3 hari baterai life-nya. Layarnya masih SD Plus aja, 6,5 inch, 20:9. Nah, terus di sini kamu bisa lihat dia tuh udah side fingerprint sensor, dan dia juga ngasih yang namanya Google Assistant tombol khusus ya. Oke, gitu aja sih. Di belakangnya sini ini yang saya punya ya. Warnanya nih Glacier Silver sob. Kamu bisa lihat nggak? Warna Glacier Silver. Oke, kita buka aja nih, cara bukanya gimana. Oke, ini segelnya kita lepas dulu. Ada stiker segel di sini. Di sisi bawah nggak ada. Oke, ini bukanya gimana ya? Oh, seperti ini sob. Ternyata dia bukanya begini. Nah, begitu diselorotin. Oke, nah di dalam boxnya ada HP-nya nih ya, masih diplastikin. Oke, warnanya gini ya, Glacier Silver, cakep warnanya. Terus di kompartemen pertamanya di sini ada SIM card ejector ya. Semua ejectornya disimpan di dalam sini. Kita buka, kita lihat SIM card ejectornya kayak apa. Nah, kayak gini sob. Ya, lebih unik sih dibandingin yang lain ya, yang cuma kotak doang ataupun bulat doang. Kalau ini lumayan oke lah. Walaupun kalau beli harganya juga sama, sekitar 3 ribuan, 5 ribuan. Kemudian di sini ada buku panduan, kartu garansi. Terus kita dapat SIM card ya di sini ya. Dan ini saya dapat nomornya lumayan rapi nih. 94976350. Ya nggak akan saya aktifin ya sob, jangan disimpan nomornya. Di sini ada info produk dan keselamatan juga. Kemudian kita dapat softcase di sini sob. Softcase-nya bening transparan ya. Dia beningnya juga nggak bening banget, dia agak kehitaman dikit gitu ya. Tapi nggak hitam banget gitu, agak gelap aja. Nah, kita juga dapat charger nih. Di sini chargernya outputnya kecil sob, outputnya baterai 5000 mAh, outputnya cuma dikasih 10 watt aja, 5 volt 2 ampere. Wow, ini isinya lama banget nih bakalan. Terus kita juga dikasih headset sob. Headsetnya masih yang on ear ya, yang begini aja, yang nempel di kuping aja biasa gitu ya, bukan yang in ear. Terus kita juga dapat kabel charger yang udah USB-C, kabel chargernya panjangnya juga standar ya, kabel chargernya warna hitam sob, senada. Dan gitu aja isinya. Lumayan komplit sih, dengan harga 2,5 juta kita nggak perlu ribut-ribut, nggak perlu sibuk-sibuk cari yang namanya casing ataupun anti gores. Karena tadi di belakangnya sini nih udah screen protector pre-applied, jadinya udah dipasangin screen protector sob. Udah lumayan ya, nggak perlu bingung-bingung jajan aksesoris lagi. Oke, sekarang kita ke smartphone-nya. Ini masih diplastikin ya, dan diplastikinnya gini doang sob, nggak kayak HP-HP lain ya. Dia plastiknya plastik elektrostatik biasa gini ya. Dan wih, cakep sob. Ini tuh bodinya tuh warnanya bukan warna silver ya, kalau saya bilang ya, ini benar-benar warna kayak warna es salju gitu, putih kebiruan, cakep banget. Dan ini teksturnya tuh dia dibikin body bertekstur ya, jadinya kalau dipegangnya itu nggak akan nempel-nempel bercak sidik jari. Dan bagian kameranya nih sob, bagian kameranya tuh kelihatan keren sob, kelihatan mewah, cakep asli. Wow, desainnya cakep.
Dan walaupun dia polikarbonat tuh ditekan tuh dia nggak berasa bumpy ya. Mantep. Di sisi kanan sini ada tombol power dan tombol volume. Di mana tombol powernya nih jadi satu sama sensor sidik jari, dan dipegangnya enak banget ya. Di sisi atas ada port audio dan juga lubang mic sekunder. Di sisi kiri sini ada slot kartu dan juga ada tombol buat ini nih, buat Google Assistant ya, jadi tombol khusus gitu. Di sisi bawah sini ada port-port juga, port USB-C dan juga grill speaker dan grill mic, dimana potongannya ini tuh dia udah berasa halus, nggak berasa tajam di kulit. Dan untuk tampak depannya kayak gini. Ini dia udah dipasangin screen guard ya sob ya, kalau dilihat ya. Kelihatan nggak sih? Tuh ada screen guardnya, udah ada anti gores bawaan dari sananya. Dan kita coba nyalain ya. Ini secara build quality ini berasa solid ya sob. Berasa enak. Ini lebih solid daripada Nokia 5.3. Bodinya tuh berasa lebih firm gitu ya. Mungkin karena itu juga kali ya, ini HP dihargain dengan harga 2,5 juta, tapi prosesornya cuma pakai Helio G35. Sayang banget ya. Dan ngomong-ngomong, ini sebenarnya udah saya setting-setting dan udah saya install beberapa aplikasi di dalamnya. Saya mau nyalain aja supaya kamu lihat boot up-nya tuh kayak gimana, boot up-nya Nokia. Nah, ada suaranya sob, suara khas Nokia, ringtone Nokia zaman dulu tuh. Bener nostalgia banget ya kalau dengerin suara itu. Dan untuk layarnya kayak gini sob, ini layarnya masih SD Plus ya, 6,5 inch. Kualitas layarnya kayak gini. Ini kualitas layarnya sih walaupun masih SD Plus aja, tapi bagus sob, cakep. Dan sayangnya ya, udah harganya agak berasa tinggi. Ngelihat spesifikasinya, dia tuh masih ngasih bagian layar bawah tuh lebar kayak gini sob. Harusnya dikasih tipisan dikit gitu ya. Terus juga ini dia ada logo Nokia di sini, di sisi bawah sini. Di bawah layar banget ada logo Nokia. Dan untuk UI-nya sendiri dia pakai Android stock seperti biasa ya, karena dia juga ngasih jaminan garansi 2 tahun yang namanya firmware update gitu ya. Jadinya tuh bener-bener selama 2 tahun kalau pakai Nokia ya udah, softwarenya tuh pasti diupdate sama Nokia selama 2 tahun dari semenjak dia tuh diluncurkan gitu sob. Terus juga untuk sensor-sensornya lengkap tapi disunat kalau saya bilang. Kenapa disunatnya tuh di bagian magnetic sensornya, jadi HP ini tuh nggak bisa kompas. Terus juga gyroscope dia tuh udah ini ya, udah hardware ya kalau ngeliat gyroscope-nya nih. Vendornya tuh BMI 2XY Gyro. Nah terus selain itu juga dia tuh udah punya NFC sob nih. Saya ada ini, ada kartu dan dia bisa baca saldo kartu. Oke, kita ulang ya. Kurang pas nempelnya. 0 rupiah. Kok 0 sih? Coba lagi. Nah, 32.000. Lumayan sob. Dia udah ada NFC-nya dengan harga 2,5 juta. Ya, kalau belinya di toko online yang resmi ya, 2,5 juta. Tapi kalau misalnya kamu belinya di toko online yang biasa, kamu cek aja deskripsi video, di saya cantumin untuk toko online yang harganya 2.350.000, lebih murah 150.000 dari harga normalnya. Nah, sementara untuk kebutuhan foto-foto, ini juga udah komplit banget dikasih kameranya. Karena HP-HP lain sekarang banyak yang jadi triple kamera, ini masih 4 kamera. Pertama kita cobain kamera depannya dulu ya. Untuk kamera depannya sendiri dia tuh cuma 8 megapiksel ya, dan kamu bisa lihat untuk fokusnya cepet, terus juga shutter speednya cepet, dan hasilnya seperti yang kamu lihat di layar ya sob. Sekali lagi, oke, cakep hasilnya. Sekarang kita cobain mode potretnya. Kayak gitu sob, hasil mode potretnya. Nah untuk kamera belakangnya ini dia 4 kamera ya. Kamera utamanya kayak gini sob, hasilnya sob. Fokusnya cepet, terus juga shutter speednya juga cepet, dan hasilnya kayak kamu lihat ya, hasilnya lumayan bening sob, padahal ini pencahayaannya nggak terlalu bagus di sini. Nah untuk kamera ultrawide-nya kayak gimana, saya kasih lihat sekalian. Nah kayak gitu sob, perbandingan antara kamera normal sama ultrawide-nya kayak gitu. Dan juga di sini dia punya mode kamera, nah di sini mode makro. Oke ya, kita kasih lihat makronya kayak gimana. Ya, makronya cakep sob. Walaupun cuma 2 megapiksel, makronya tuh lumayan jernih, lumayan detail. Sekali lagi ya. Yang penting tuh jaraknya ngepas aja. Nah, kayak gitu sob. Asli cakep, keren untuk foto-fotonya.
Secara desain, build quality, sama layar ini udah cukup oke untuk kelas harganya. Sementara kalau untuk bagian performa, ini sih yang saya sayangkan dari Nokia G20 ini. Nih ya, saya kasih lihat untuk skor Antutu-nya sendiri. Ini dia pakai Helio G35, dimana skor Antutu-nya nggak banyak sob, cuma 100 ribuan. Ini berdasarkan Antutu versi 8 ya. Karena kalau Antutu versi 9, dia tuh masih belum support untuk ngejalanin GPU-nya. Tes GPU-nya tuh nggak support, jadinya saya pakai Antutu versi 8 aja. Dan skornya kayak gini sob. Ya, di skor kayak gini sih emang udah cukup nyaman ya buat penggunaan sehari-hari. Cuman kalau buat main game, buat game-game yang berat-berat, itu bener-bener harus puas dengan settingan grafis yang seadanya. Settingan grafis paling low. Kayak misalnya kita cobain ya, PUBG Mobile. Oke, kita lagi in game nih sekarang. Saya mau kasih lihat untuk settingan grafisnya dia bisa di mana aja. Cuma bisa di smooth medium sama balance medium aja. Jadi saya mainin di smooth medium aja, biar aman mainnya. Oke, kita unfollow, dan di smooth medium masih cukup ini ya, masih cukup oke ya, walaupun agak berasa lagging tadi pada saat lagi terbang. Oke, kita cari senjata. Nah, kalau buat lari kayak gini sob, nggak terlalu mulus tapi udah lumayan ya. Tapi overall udah lumayan lancar ya kalau buat main PUBG Mobile. Ini kebenaran lagi dapat kena ngebug nih. Mana dia? Sayang banget tadi lagi main kita kena bug, terus nggak bisa pick up senjata dan juga nggak bisa kill musuh. Tapi secara impresi awal buat main gamenya dia udah lumayan lancar, walaupun harus puas di settingan grafis paling rendah, smooth medium. Di overall untuk impresi awal, ini HP bener-bener berasa enak di genggaman, bener-bener berasa solid. Terus juga desainnya juga oke ya, walaupun untuk performa dia berasa seadanya. Kira-kira menurut kamu gimana Nokia G20 ini? Coba sob komentar. Dan Bang Nano pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 2,5 juta. Tapi dapat NFC. Walaupun performanya kayak gini. Oke lah.